Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelum penutupan kita sudah membahas tentang bab pertama dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang membahas tentang persoalan ilmu, persoalan ta'allum, belajar, dan persoalan mengajar, serta membahas tentang ciri-ciri dari ulama su dan ulama akhirat, ulama jahat dan ulama akhirat. Dan kita juga sudah membahas tentang persoalan keutamaan akal dan kemuliaannya. Pada kesempatan sebelum penutupan juga kita sudah membahas sebagian satu paragraf dari kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin al-Babu Tsani. Jadi yang sekarang kita bahas adalah Al-Babu Tsani, paragraf yang kedua, halaman 19. Itu halaman berapa? 11. Kok kalau sini 19? 11 kan? Bab Al-Babu Tsani, bab yang kedua, pembahasan yang kedua, fil i'tiqad, membahas tentang keyakinan. Keyakinan siapa? Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, itu adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang kemudian dianut oleh organisasi besar Nahdlatul Ulama, maka disebutlah Aswaja. Kita semua ini alirannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya dalam keyakinan teologi kita bersandar pada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berarti ada aliran lain, ada aliran apa? Mu'tazilah yang menggunakan akal. Kata Mu'tazilah, surga belum diciptakan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, surga sudah ada. Sebelum manusia diciptakan, surga sudah diciptakan. Kata Mu'tazilah, belum, buat apa surga diciptakan? Orang belum ada pembalasan, belum ada akhirat. Logis juga. Yang kedua atau ketiga ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini adalah aliran yang tidak menggunakan free will, kebebasan. Misalnya kita kena musibah, ya udah terima aja, gak usah berusaha untuk menghilangkan musibah. Itu Jabariyah. Sementara aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak. Musibah ditetapkan Allah, tapi kita harus berusaha untuk menghindari musibah. Itu pemikiran-pemikiran dalam kalam. Nah, yang dibahas Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita akan masuk ke bab kedua atau paragraf kedua. Paragraf pertama sudah kita bahas sebelum penutupan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-tanzih, dibahas dengan at-tanzih. Kata tanzih itu kalau belajar ilmu shorof, ya, shorof itu ilmu perubahan kata, maka disebut dengan shorof. Tasrif ini
diambil dari kata nazzaha. Yunazzihu tanzihun. Kalau dicari formatnya itu cetakannya dari fa'ala. Yufa'ilu taf'il. Muncul kata kabbara yukabbiru takbir. Katsara yukatsiru taktsir. Itu formatnya sama. Nazzaha yunazzihu tanzih at-tanzihu. Apa maksudnya tanzih? Tanzih itu artinya membersihkan, menyucikan. Maksudnya apa? Yang dimaksud adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala disertai dengan penyucian terhadap sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah oleh manusia. Yang nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan tanzih ini, yang kemudian mengkritik agama-agama yang ada sebelum Islam. Dikritik. Makanya agama Islam ini adalah agama yang terakhir. Maka mudah mengkritik agama-agama sebelumnya. Apa? Wa annahu. Waw di sini bukan waw atau bukan waw artinya dan, tapi wawnya waw ibtida. Apa itu ibtida? Waw yang ada di awal kalimat. Apa fungsinya? Fungsinya untuk memaniskan kata. Maka enggak perlu diartikan. Wa annahu, anna itu artinya bahwa, hu larinya ke Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa, tidak. Laisa itu tidak. Bijismin, tidak dipahami sebagai tubuh. Jismin itu artinya jasadun, badanun, jismun itu artinya, maka muncul kata jasmani. Olahraga jasmani. Olahraga apa? Olahraga tubuh. Itu dari jismun. Musawwarin bijismin musawwarin. Musawwar itu dari kata sawwara yusawwiru taswir, itu membentuk. Maka alat untuk membentuk sesuatu menjadi foto namanya alatut taswir, kamera. Alatut taswir. Ini kita bahas kosakatanya biar paham. Meskipun udah pada tua enggak apa-apa. Kan udah pada tua ini otaknya udah susah setengah mati kan? Enggak apa-apa. Tulis aja. Termasuk Ismail ini rajin banget dia ditulis. Pas sampai rumah lupa semua. Yang penting ada semangat. Lama-lama juga paham. Wa annahu laisa bijismin musawwarin, bahwa Allah itu tidak berbentuk. Oh, bukan tubuh yang berbentuk. Karena ada nanti keyakinan agama sebelumnya yang mengatakan Tuhan berbentuk. Tuh. Apa? Contohnya agama Hindu dalam bentuk tubuh. Di dalam agama Hindu itu Tuhan mereka disembah dalam bentuk jasmani tertentu. Nanti saya jelaskan. Ini ilmu perbandingan agama. Perlu kita pahami juga agama orang lain. Apa? Punya ukuran, punya arah, punya tempat. Contohnya apa? Di dalam agama Hindu Tuhan mereka itu para dewa. Dewa apa aja Ismail? Bukan dewa 19. Nanti Ahmad Dhani marah itu. Dewa yang pertama Dewa Wisnu. Coba Anda lihat Dewa Wisnu itu digambar gak tuh? Digambar. Apa gambarnya? Seperti manusia, punya mata, punya tangan. Tangannya 4 lagi. Kalau tangan 4 nyolong enak tuh kan, gampang 4. Kalau 2 susah juga 4. Bertangan 4 ada atributnya. Apa atribut? Dia pakai cakra tuh. Ada seperti kalau kita bilang martil tuh kan, dia pegang palu. Dan berada di tempat tertentu tuh. Maka disebut dengan bijismin musawwarin. Allah enggak begitu. Dewa Siwa tuh
Dewa yang mematikan itu digambarkan bertubuh, berambut. Dan Dewa Krishna dipahami merupakan inkarnasi Tuhan yang lahir sebagai manusia. Yang nanti ada di Kristen tuh, Tuhan mewujud kepada manusia, dari firman menjadi manusia. Apa? Yesus Kristus. Maka Yesus dianggap anak Tuhan dan jadi Tuhan. Yesus ini punya tubuh nggak? Punya. Maka nanti masuk kategori yang dikritik oleh tauhid kita. Wa annahu laisa bijismin musawwarin. Allah itu bukan berbentuk tubuh yang terbentuk, wala jauharin mahdudin muqaddarin. Maksudnya wa annahu laisa bijauharin mahdudin muqaddarin, bisa dibaca begitu, bisa juga dibaca wala jauharun mahdudun muqaddarun. Bukan juga Tuhan Allah itu seperti jauhar. Apa jauhar? Jauhar itu artinya materi, meskipun dalam bahasa Arab kata jauhar itu artinya banyak. Ada jauhar artinya permata, jawahirul hisan, permata yang indah. Itu jauhar. Ada artinya hakikat sesuatu. Ada artinya sesuatu yang bersifat materi. Ini jauharnya. Jauharun, materi yang bisa disentuh. Kalau nggak bisa disentuh namanya immaterial, nggak kelihatan. Kalau dia terbentuk namanya jauhar. Kata Imam Al-Ghazali, wala jauharun mahdudun muqaddarun. Dia bukan berbentuk materi yang terbatas dan terukur. Kalau terbatas dan terukur itu benda. Ini terukurnya nih, Pak. Terukur tuh apa? Panjang, lebar. Terbatas nggak? Terbatas. Kalau dia terukur terbatas, berarti dia makhluk, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Al-Ghazali. Yang berikutnya, wa annahu la yumathilul ajzam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak yumathilu, serupa, menyerupai. Maka dari kata itu muncul kata mislul, misal, contohnya, perumpamaannya. La yumathilu, tidak menyerupai ajsam. Apa itu ajsam? Ajsam itu jamak dari jismun. Jismun jamaknya ajsam. Jasadun ajsad. Badanun apa? Abdan. Rumah udah pinter, baru berapa kali ngaji ya? Jadi gampang masyarakat. Jismun ajsam, badanun abdan, jasadun ajsad. Gampang, syarat itu gampang. Wa annahu la yumasilul ajsam, tidak menyerupai tubuh atau benda-benda. La fit taqdir, baik dalam ukurannya seperti tadi bisa diukur. Wala fi qabulil inkisam, bisa terbagi-bagi. Inkisam itu artinya terbagi, terpecah. Ini terukur nggak nih? Kalau kemudian saya pecah, terbagi nggak? Terbagi. Allah nggak seperti itu. Kenapa? Mengkritik agama sebelumnya yang mengatakan Tuhan terbagi tiga. Tuhan terbagi tiga, namanya Trinitas. Bahasa Inggris namanya Trinity. Di dalam bahasa namanya At-Tatslits, bagi tiga. Dikritik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kritiknya? Adalah Allah itu tidak bisa dibagi ke dalam tiga bagian. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah kritik. Dan kritiknya itu kalau menggunakan bahasa Arab, ini bahasanya tingkat tinggi tekanannya. Kenapa? Karena menggunakan dua huruf taukid.
La huruf taukid 1, qad huruf taukid 2. Laqad kafara, sungguh telah kafir